Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di Menara Doa di akhir pekan ini. Mari kita bersatu hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selama sepekan Tuhan sudah menyertai, membimbing, melindungi kita manapun kegiatan kita. Tuhan memberkati, memelihara, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan nanti hari Senin kita menara doa lagi mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kita percaya hari demi hari Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami ingin menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Selagi kami bernafas kami ingin mempergunakan waktu kami untuk senantiasa dekat denganmu Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan kedatanganmu menjemput kami. Dan biarlah kami kau dapati menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang selalu siap sedia. Kapanpun engkau menjemput kami, kapanpun engkau hadir di muka bumi untuk datang kedua kalinya Tuhan. Kami berindu senantiasa menyenangkan hatimu, kuduskan, sucikan lidah bibir kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu dan mencuri berkat-berkat rohani kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, mari Roh Kudus mampukan kami dan untuk kami dapat memberi pujian yang terbaik untuk Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu selayaknya kita semakin hari semakin menghargai anugerah itu dengan mengerjakan anugerah itu sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Kasih-Nya yang telah mengubah kita sehingga kita diubah menjadi serupa dan segambar sesuai teladan Kristus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalan-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samamu hidup. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku.
semua karena cintamu. Kini hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan semaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan semaku hidup. Engkaulah Tuhan penolong kami, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin, puji Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bersyukur hanya Engkau penolong yang ajaib di dalam kesesakan kami. Kau penolong dalam hidup kami yang
dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu. Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau layak, Engkau layak. Haleluya. Padamu kami berseru, hanya padamu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami berseru padamu Tuhan. Kami berseru, kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Glory, glory. Haleluya, oh, haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah semua manusia yang saat ini di luar sana Tuhan sedang mengalami masalah, mengalami problem. Mari Roh Kudus, mari Bapa di surga, mari Yesus Kristus Tuhan, hadirlah dalam kehidupannya. Mereka yang dalam keletihan, mereka yang di dalam keputusasaan, mereka yang berbeban berat, mereka yang hidup dalam kegelapan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, tolong mereka. Haleluya, selamatkan jiwa mereka, beri mereka jalan keluar. Biarlah mata mereka dijelikan bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu menolong hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, siapapun juga, khususnya anak-anak Tuhan, mereka yang sudah mengenal Yesus Kristus dan saat ini sedang mengalami keputusasaan oleh karena penyakitnya, oleh karena sakitnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah saat ini juga, sembuhkanlah, pulihkan kesehatan mereka. Kau berbicara dalam hati mereka, kalau ada dosa, kesalahan, biarlah mereka dapat mengakuinya di hadapan-Mu dan Kau memberi pengampunan. Dan saat mereka disembuhkan, mereka boleh berjanji dan melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman, setia kepadamu, beribadah, melakukan firman-Mu, menjadi terang dan garam. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus yang sedang terbaring sakit, anak-anak yang masih kecil, yang masih bayi, orang tua mereka yang sedang putus asa, mari Bapa, sembuhkanlah anak-anak mereka yang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami dalam proses pemulihan, Kau sempurnakan kesehatannya. Yang baru saja mengalami kecelakaan dan harus mengalami cacat di dalam tubuhnya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan hatinya. Kau pulihkan hatinya. Ada kuasa,
Mereka dapat menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dan percaya Engkau memulihkan pemulihan mereka, kesehatan mereka Bapa. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, terpujilah di atas segalanya. Engkau juru selamat. Engkau adalah Tuhan juru selamat. Selamatkanlah semua manusia yang ada di muka bumi. Mereka yang dalam keterpurukan, mereka yang ada dalam lembah kekelaman, mereka yang mengalami kebutaan rohani sehingga tidak dapat melihat terang-Mu yang mulia. Untuk itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pakai semua postingan-postingan, semua upload, share yang ada di sosial media. Biarlah setiap jiwa yang sedang mengalami kegelapan, keterpurukan, keputusasaan saat mereka membuka HP, saat mereka membuka sosial media, mereka menemukan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pujian yang mereka dengar, ada firman yang mereka lihat dan dengar, ada tulisan-tulisan quote-quote firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang mereka baca dan mereka dengar. Dan itu akan menjadi terang-Mu yang ajaib di dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Untuk itu berkati anak-anak Tuhan yang dengan setia menjadi kepanjangan firman-Mu lewat konten-konten yang mereka share, lewat firman yang mereka share, lewat pujian apapun itu. Berkati sound-sound yang dipakai untuk konten-konten firman, lagu-lagu pujian, biarlah itu menyentuh hati setiap orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka dibangun, mereka dicelikan mata rohani hati mereka saat mendengar firman-Mu, saat membaca ayat-ayat firman-Mu yang dengan random mereka terima Tuhan, mendengar puji-pujian yang dengan random mereka terima, yang mereka lihat di FYP konten, di beranda konten, akun-akun sosial media. Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Firman-Mu berkata segala sesuatu yang kami tabur oleh berdasarkan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami tidak pusing dan tidak perlu tahu siapa yang akan terjaring dari setiap konten anak-anak Tuhan ini. Tetapi hamba-Mu yakin tidak ada yang mustahil. Para apologet mereka yang dengan berani menyampaikan firman-Mu, menerangkan firman-Mu, berkati, jaga, lindungi mereka, karena mereka menjadi target si iblis. Karena iblis tidak suka saat ada anak-anak Tuhan yang menyiarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, hamba-Mu berdoa memberikan perlindungan, pemeliharaan Immanuel menyertai semua apologet mereka menyampaikan hamba-hamba Tuhan, siapapun jemaat-jemaat yang menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu lewat konten-konten. Tuhan jaga, lindungi. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin merusak manusia, yang membuat hati manusia, mengeraskan hatinya, menutup mata manusia yang belum percaya akan Yesus, sehingga mereka mengeraskan
mengeras-keraskan hatinya untuk menolak panggilan itu Kristus. Tuhan, dalam nama Yesus kami hancurkan setiap kekuatan si iblis, sehingga setiap firman, setiap apapun yang di-share di konten yang berdasarkan firman Tuhan itu nyampe di hati orang-orang yang belum mengenal akan Kau, sehingga dengan mulut mereka mengaku, dengan lutut mereka bertelut menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hatimu. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menuntun kami sehingga kami senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita amin kami sama. Amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di acara Menara Doa di akhir pekan ini. Besok hari Minggu, saudara siapkan diri baik-baik. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini bacaan kita ada di 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kemudian dilanjut 2 Tesalonika pasal 1 dan pasal 2. Saya tetap mengharap saudara bisa mendengarkan Badino, tetapi lebih baik lagi saudara membaca dari Alkitab. Ya saudaraku, karena di dalam bacaan tiap hari itu Tuhan akan berbicara secara pribadi. Tuhan akan mengarahkan hidupmu, apa yang harus kau lakukan, apa yang tidak boleh kau lakukan. Saya ingin merenungkan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, saudaraku, di dalam pasal yang kelima, saudaraku, ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5 pertama tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Puji nama Tuhan. Kedatangan Tuhan itu sudah pasti, walaupun waktunya kapan, tepatnya kita tidak mengerti. Tetapi diumpamakan seperti perempuan yang sakit bersalin. Tentunya perempuan yang sakit bersalin itu sudah ada tanda-tanda, mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima dan seterusnya sampai 9 bulan 10 hari itu tidak ada yang tahu kapan. Kadang 9 bulan 15 hari, kadang 9 bulan pas, kadang 9 bulan kurang beberapa hari, kadang 9 bulan 11 hari, kadang tepat 9 bulan 10 hari. Tidak ada yang tahu dengan tepat, tidak ada dokter secanggih zaman sekarang pun tidak bisa tahu dengan tepat. Ya, kecuali kalau operasi sesar. Tetapi bulan-bulan masa mengandung itu kita sudah bisa memprediksi. Begitu juga tentang kedatangan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kita bisa prediksi. Tetapi hari, tanggal dan jam tahunnya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi. Yang paling penting adalah kita harus berjaga-jaga. Kita tetap siap siaga. Seperti seorang perempuan yang ingin melahirkan, dia siap siaga. Dia konsultasi dengan dokter di USG. Dia siapkan pakaian anak-anak, kamar bayi. Itu sudah disiapkan karena sudah ada tanda-tanda. Begitu juga kita. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu atau rapture itu sudah jelas. Dan kita harus bersiap-siap. Dan persiapan yang paling penting adalah dikatakan kita menjadi anak-anak terang.
bukan anak-anak kegelapan. Saudaraku, hidup di dalam terang setiap hari. Jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam gelap. Hidup di dalam terang itu apa adanya, terbuka, berkata-kata dengan benar, tidak pernah berkata-kata yang muluk-muluk, tetapi tidak ada wujudnya. Hidup dalam terang itu artinya kita di dalam gereja sama dengan kita di tempat bekerja. Kita di dalam rumah sama dengan kita keluar rumah. Dan yang paling penting di surat 1 Yohanes, siapa yang membenci saudaranya, dia hidup dalam kegelapan. Karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi hidup dalam terang, selain kita hidup terang-terangan, tidak sandiwara, hidup benar, jangan pernah membenci seseorang. Sebab kalau kita membenci seseorang, kita hidup dalam kegelapan. Dikatakan kegelapan itu membutakan mata orang yang membenci orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain kepadamu, serahkan kepada Tuhan sebagai hakim. Saudara tidak berhak membalasnya. Serahkan saja kepada Tuhan, doakan, biar Tuhan sendiri yang mengadili pada saatnya. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita baik-baik. Hidup taat beribadah, hidup benar. Jangan hidup dalam kebencian, sakit hati. Tetapi mari kita hidup dalam terang. Artinya hidup kita itu terang-terangan. Artinya kita dilihat ataupun tidak dilihat, kita tetap tulus dan jujur. Orang yang hidup dalam kegelapan itu pasti ada yang disembunyikan. Tidak mungkin orang yang berbuat dosa terang-terangan. Orang berbuat dosa selalu sembunyi-sembunyi. Kalau dia berani terang-terangan, itu berarti dia tidak hidup dalam dosa. Sebab biasanya kalau berbuat dosa pasti sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan. Hidup dalam terang, hidup apa adanya, tulus, tidak bermuka dua, tidak playing victim. Saya tidak mengerti apa itu playing victim. Saya hanya mengikuti media sosial. Saya jujur selama hidup saya sampai umur 65 tahun, saya tidak mengerti apa itu playing victim. Ya, saya hidup ya begini ini. Apa yang saya katakan itu kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Dan saya berusaha. Mungkin tidak sempurna, tetapi saya berusaha untuk hidup benar. Saya ingin kedatangan Tuhan tidak mengejutkan saya dan saudara. Karena kita sudah bersiap-siap. Seperti wanita yang melahirkan, kalau dia sudah siap-siap, dia tidak terkejut. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Besok adalah hari Minggu. Aku memberkati jemaat yang mengikuti live streaming maupun yang mengikuti siaran tunda. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti kata firman-Mu, kuduskanlah hari Sabat. Berbakti, berbakti, berbakti. Maka Tuhan akan mencukupkan roti dan air-Mu. Tuhan akan menghalau segala malapetaka yang pernah menimpa Mesir. Tuhan akan menjaga hidupmu. Terlebih bukan dicukupkan jasmani, tetapi dicukupkan dalam hal rohani. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Puji Tuhan, bye-bye, Tuhan memberkati.